Kita berdoa. Bapa, kami klaim janji-Mu, Engkau terus beserta kami. Bersama Tuhan, di dalam Tuhan sungguh kami beroleh kemenangan, dan kami tidak akan pernah menyerah karena Tuhan hadir dan memberikan kami kekuatan. Bahkan Tuhan berjanji membawa kami terbang tinggi, melampaui, melintasi berbagai persoalan hidup. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa, kami bangga Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami, yang olehnya kami ada berdiri sampai hari ini dan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan ini sekali lagi untuk merenungkan sabda Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami membuka hati kami, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Izinkan Roh-Mu bekerja. Biarlah kiranya kebenaran firman ini benar-benar membentuk kami, mengajar kami, mendidik kami, agar hidup kami dari hari ke hari semakin serupa dengan Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan menuntun akal pikiran hati kami untuk mengerti isi hati Tuhan, mengerti rancangan-Mu, kehendak-Mu bagi kami, sehingga dengan pemahaman yang baik dan benar tentang firman-Mu, sungguh hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan, memberkati kami sekalian. Kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan sekali lagi untuk kesempatan bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Silakan membuka kembali teks yang sudah dibaca oleh worship leader untuk kita pagi hari ini. Saya tidak akan membaca ulang. Saudara silakan membaca kembali sambil menyimak firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu gereja yang berdampak. Visi Gereja KMI Indonesia salah satunya adalah gereja yang berdampak, gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak. Khusus saya membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari pengalaman hidup jemaat atau gereja mula-mula, bagaimana gereja ini hadir dan memberikan dampak, memberikan pengaruh kuat yang berakibat pada orang lain bisa menikmati kasih Kristus di dalam dan melalui kehidupan gereja Tuhan mula-mula. Berbicara tentang gereja yang berdampak, Bapak Ibu Saudara, memang kehadiran gereja diharapkan memberikan dampak, memberikan pengaruh. Itulah tujuan Tuhan menghadirkan gereja, supaya benar-benar kita menunjukkan pengaruh kita, memberikan dampak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan menjadi orang Kristen yang egois, terlalu sibuk dengan kepentingan pribadi, sampai kita mengabaikan kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya merupakan agenda Tuhan bagi gereja hari-hari ini. Terkadang kita sering mengutamakan hal-hal yang sepele dan menyepelekan hal-hal yang utama. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kehadiran gereja harusnya memberikan dampak bagi banyak orang. Saya terkesan dengan pernyataan seorang hamba Tuhan ketika saya lagi melaksanakan praktek kerja lapangan di Jawa. Dia katakan begini, gereja hari ini termasuk ya orang Kristen, kita terlalu egois. Kadang kita bangga berkata saya orang Kristen, tetapi pertanyaan apakah kita memberikan dampak, pengaruh, membawa orang datang kepada Tuhan? Jangan-jangan kita menjadi orang Kristen yang menyelinap masuk ke dalam kerajaan surga tanpa membawa jiwa. Oleh karena selama hidup kita tidak berbuat apa-apa dan tidak berdampak apa-apa. Ini pertanyaan penting bagi gereja Tuhan hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kembali ke bagian firman Tuhan ini, gereja yang berdampak. Kita akan belajar tentang gaya hidup gereja yang berdampak, belajar dari jemaat mula-mula, kemudian kita implementasikan ini dalam gereja Tuhan hari ini, dalam gereja bahkan masing-masing setiap orang percaya Tuhan, supaya hidup kita benar-benar memuliakan nama Tuhan sebagaimana Yesus katakan kepada para murid dan orang-orang yang mendengar pengajarannya, supaya kita menjadi berkat dan memuliakan Bapa di surga. Saudara, gaya hidup gereja yang berdampak, yang pertama perhatikan pada ayat yang ke-42, yaitu bertekun dalam pengajaran. Penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertekun dalam pengajaran. Dikatakan oleh 42, perhatikan frase yang berbunyi, mereka bertekun
bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bukan hanya menerima firman pengajaran, tetapi mereka bertekun di dalam. Mereka melakukannya. Ini dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jangan bangga dengan berkata, wah kita paham tentang firman Tuhan. Hari-hari kita mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada action? Ada kita hidup di dalamnya, menghidupi firman dan berdampak bagi orang lain. Ini introspeksi diri masing-masing. Sejauh mana kita benar-benar bertekun dalam pengajaran. Karena bukan hanya sebatas ucapan dan pemahaman, tetapi benar-benar ada sebuah tindakan nyata, konkret yang harus kita lakukan. Jangan bangga dengan berkata saya paham firman Tuhan. Mungkin syarat dengan pengetahuan Alkitab. Teori yes, but action no, kata orang di sana. Kristen NATO, not action, talk only. Orang lebih cenderung melihat apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan ketimbang apa yang kita katakan. Saya punya ilustrasi peragaan sejenak. Bagi yang sudah tahu, tolong jangan beritahukan. Ini rahasia kita bersama. Bisa sama-sama dengan saya. Bentuk jari Anda persis segitiga. Ya, segitiga. Semua, tanpa terkecuali. Maaf, semua. Ya, seluruh jemaat Tuhan, silakan. Sudah, walaupun tidak terlalu persis. Letakkan di dagu, letakkan di dagu. Ya, letakkan di dagu. Ya, oke. Makasih. Baik, saya kira kita baru sadar. Ya, aduh. Baru di Tanjung Selor ketemu dagu pindah ke jidat. Tadi saya katakan orang cenderung melihat apa yang kita lakukan ketimbang apa yang kita katakan. Betul ya? Pastikan ucapan kita selaras dengan perbuatan. Kalau hamba Tuhan, pastikan apa yang dikhotbahkan memang lahir dari sebuah perbuatan. Maka dikatakan khotbahkan apa yang Anda katakan, lakukan apa yang Anda khotbahkan, dan khotbahkan apa yang Anda lakukan. Saya tadi katakan letakkan di dagu, tapi tangan saya ke sini. Dengan tanpa berdosa saya lihat Pak Gupitur itu pelan-pelan angkat. Kebetulan mata saya tertuju kepada Pak Adrianus. Orang cenderung melihat apa yang kita katakan, kita lakukan ketimbang apa yang kita katakan. Anda boleh berkata kasihilah sesama manusia, mari berbuat baik kepada sesama, rebut mereka yang tenggelam dalam dosa, bawa mereka kepada Kristus. Pertanyaannya, adakah yang kita lakukan membawa orang untuk datang kepada Tuhan? Terlalu hebat kita hari ini, tapi tidak cakap melakukan apa yang kita katakan. Bukan hanya untuk kita di tempat itu, untuk seluruh gereja Tuhan menjadi introspeksi hari ini. Maka saya terkesan sekali dengan nyanyian kemenangan iman. Hai, sudah berapa banyak jiwa kau bawa untuk Tuhan? Tuhan tidak tanya berapa banyak kas gereja. Tuhan tidak tanya sudah berapa luas kebun sawitmu. Memang itu usaha. Ini Tuhan tanya, pertanggungjawaban kita adalah berapa jiwa kau bawa untuk Tuhan. Enggak usah dijawab, jawab dalam hati masing-masing. Jangan-jangan tidak ada sesuatu yang kita buat untuk Tuhan. Belajar dari gereja mula-mula. Sebelum mereka pergi keluar, ada sesuatu yang mereka mulai dari diri sendiri. Bertekun dalam pengajaran. Saudara, apa artinya bertekun? Dalam bahasa aslinya bermakna ganda. Kata bertekun di sini berarti bertahan di dalam, tidak berpindah-pindah, tidak bergeser dari ajaran. Yang kedua, menyibukkan diri dengan ajaran.
Mereka itu tidak tinggal diam, mereka itu aktif, nggak pasif. Maka jadi orang Kristen memang kita harus aktif, proaktif dan produktif. Berbuah bagi Tuhan, berdampak bagi orang lain. Itu kalau kita mengklaim diri kita sebagai orang Kristen, betul-betul ada sesuatu yang dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Jangan-jangan kita seperti bunga yang ada di depan ini. Saya baru aja di Tanjung Selor kemarin di jemaat ini. Mungkin yang sudah lama di sini termasuk Pak Gembala, Ibu Korlin lama. Ini pernah disiram dah ini, supaya terus mengalami pertumbuhan. Jangan-jangan kita jadi seperti pajangan begini plastik. Ya maksud saya begini, buah itu, tanaman itu mengalami pertumbuhan kemudian terus bertumbuh dan berbuah. Itu baru namanya benar-benar memberikan sebuah dampak dan ada perubahan. Jangan bangga jadi orang Kristen, wah ini saya sudah lama ini berjemaat di Tanjung Selor. Sejak dibuka pos ini saya sudah lama jadi orang Kristen. Bahkan umur kekristenan saya lebih tua dari umur lahir saya. Ada ya? Kalaupun ada itu nggak ada. Bukan masalah berapa lama engkau menjadi orang Kristen, tetapi sejauh mana engkau menunjukkan dampak pengaruh kuat kepada orang lain. Bertekun dalam pengajaran. Bertahan dalam situasi apapun, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah bergeser. Kalau saudara perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, saya memang angkat jempol dengan tokoh-tokoh Alkitab, mulai dari Daniel, ketiga temannya Sadrak, Mesak, Abednego, Petrus dan Yohanes. Nuh, bagaimana dia tetap bertekun, bertahan di dalam pengajaran, dalam firman Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab termasuk Yusuf. Ada banyak saudara, belajar banyak dari mereka ini bagaimana mereka bertahan dalam pengajaran. Kalau yang namanya bertahan, bertekun di dalam, itu taat, total taatnya tanpa syarat, tidak pakai tapi-tapian. Ada orang yang berkata, sebenarnya saya tidak mau korupsi, tapi karena ini kebutuhan mendesak sekali. Tidak juga banyak. Sebenarnya saya tidak melakukan hal ini, tapi nggak pakai tapi, total ketaatan kita. Dengan segala risiko, Bapak Ibu Saudara, dengan segala risiko, tetap bertahan, apapun konsekuensinya. Perhatikan Petrus dengan Yohanes. Ketika imam-imam kepala mengancam mereka dengan berkata, jangan lagi kalian menyebarkan dengan nama apapun. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes? Silakan kalian putuskan mana yang paling benar, paling baik. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Kami memilih untuk taat kepada Allah. Penjara itu konsekuensinya. Sama dengan Daniel, resikonya adalah gua singa. Ketika ditantang, tidak ada orang yang menyampaikan doa permohonan menyembah kepada orang lain atau dewa manapun selama 30 hari selain kepada Tuanku Raja. Daniel tidak peduli. Dia tetap melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Dengan segala resiko masuk gua singa, tidak pernah mundur. Sama dengan tiga pemuda ini, tiga pemuda SMA ini, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak bergeser sedikit pun. Saya mau katakan untuk kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, apa situasi di sekeliling kita, apa tantangan di sekitar kita, jangan pernah kalah terhadap hal-hal yang kelihatannya mau menjatuhkan kita. Tetap kuat di dalam firman, itu yang paling penting. Bertekun di dalam firman Tuhan, menyibukkan diri dengan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah seharusnya kita sebagai orang percaya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan sebagai gereja Tuhan hari ini, untuk tetap bertekun di dalam pengajaran. Hal kedua, mari saudara perhatikan ayat 45. Bisa ditampilkan 44 dan 45.
gaya hidup jemaat yang memberkati, gaya hidup jemaat yang menjadi berkat, gaya hidup jemaat yang berdampak. Ayat 44 dan 45, peduli terhadap sesama. Mereka peduli terhadap sesama, satu sama lain. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, mereka peduli terhadap satu sama lain. Tidak ada satupun dari mereka yang kekurangan, karena segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kepedulian itu penting. Tidak terjadi kesenjangan sosial, ketimpangan sosial. Kita tahu ada orang yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Tetapi gaya hidup jemaat pertama itu Bapak Ibu Saudara perhatikan, mereka peduli satu sama lain. Mereka peka terhadap kebutuhan satu sama lain. Tidak ada yang berkekurangan, yang punya kelebihan menutupi kekurangan yang lain. Ini praktek hidup jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terapkan dalam jemaat hari ini, sesungguhnya tidak terjadi kesenjangan sosial. Mulai dari gereja Tuhan, baru kita berdampak kepada masyarakat, pada bangsa kita. Menjadikan memang salah satu tujuan negara kita termaktub di dalam undang-undang adalah kesejahteraan dan keadilan sosial. Bahkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pertanyaan, sudahkah kita menikmati keadilan sosial itu? Saya ingat dengan pernyataan seorang pengusaha, sudah tua dia. Ketika ditanya, apa keinginanmu untuk bangsa ini? Dia berkata begini, saya rindu satu saat entah kapan setiap warga negara Indonesia bisa menikmati yang namanya kesejahteraan. Tidak ada lagi orang miskin. Apakah ini mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Mulai dari gereja Tuhan, belajar dari jemaat mula-mula. Mereka itu peka terhadap sesama mereka. Mereka tidak masa bodoh, saudara. Prinsip mereka adalah milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, kecuali istri. Itu pengecualiannya. Tidak jadi milik bersama. Saya ingat dulu waktu masih kuliah di Tenggarong, ya biasa kehidupan berasrama, apapun itu jadi milik bersama. Sempat itu gabung dengan Pak Kin, sama kita punya gelas cangkir itu bersama, tangki Pertamina namanya, yang loreng. Kalau bahasanya Ibu Oktoriana itu ngeplikau, begitu minum tertutup alis, gitu ya. Sekali buat tuh pagi diserbu dengan 4-5 orang teman, milik bersama. Oh, kebersamaan itu luar biasa. Ketika odol habis, minta odol kawan. Tapi kalau sudah terus-terus minta, lama-lama ada juga yang moyak nih katanya, minta beli. Waduh. Enak. Tapi kalau kami ini sama saling mengerti. Kepedulian itu penting Bapak Ibu Saudara. Tunjukkan kepedulian kita. Kan Yesus mengajarkan peduli terhadap sesama. Siapa sesama kita? Mereka yang butuh pertolongan. Tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat status sosial, latar belakang budaya, agama, ras dan lain sebagainya. Kalau mau tolong aja. Para imam yang lewat itu representasi dari hamba-hamba Tuhan, dari pemimpin-pemimpin gereja atau siapapun kita. Tuhan percayakan kita untuk memberikan dampak bagi orang lain. Sekecil apapun yang kita lakukan, tetapi itu punya nilai. Kita tahu mereka butuhkan tapi tidak kita lakukan, itu kejahatan. Yusman Liong dalam tulisannya berkata begini, ketidakpedulian adalah kejahatan tanpa perbuatan. Ketidakpedulian terhadap sesama adalah sebuah kejahatan tanpa perbuatan. Mungkin kita berkata, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah nyolong, mencuri, melakukan tindakan kekerasan. Tetapi sesungguhnya ada hal yang lebih jahat yang tidak terlihat tetapi berdampak buruk bagi orang lain. Kita tahu orang membutuhkan, kita tidak memberikan pertolongan. Kasiannya mereka tuh kehabisan makanan, gitu ya. Saya selalu ajarkan mahasiswa saya di asrama itu, memang di situ kita praktekkan kepedulian kita. Jadi kalau susah sama-sama.
Karena saya juga pernah melewati masa-masa sulit itu. Tadi pagi saya khotbah tentang bagaimana melewati masa-masa sulit itu. Saling menolong satu sama lain, tanpa peduli siapapun dia. Kalau mau nolong, nolong aja. Nggak usah tanya, kamu suku apa? Kamu agama apa? Kristen. Kristen apa? Katolik atau Protestan? Protestan. GKI atau GPIB? GKI. GKI mana? Jemaat Reselor atau Jalan Reselor? Suku apa? Lembu kulit? Lain. Toraja. Sementara tanya interogasi, sempat yang bersangkutan pingsan. Syukur-syukur masih hidup. Saya mulai tertegun memang dengan firman ini. Nah, apa yang kita buat? Akhirnya ketika kita kalau jalan, biasa di lampu-lampu merah itu ada aja orang yang duduk, tidak bisa buat apa-apa. Kita nggak usah tanya, kamu dari mana? Kalau dia sudah begini butuh pertolongan, dia tidak bisa lakukan apapun. Tidak bisa buat apa-apa selain mengharapkan belas kasih dan uluran tangan. Yuk lakukan, kalau ada beri. Tetapi mungkin kalau saudara lihat dia sterek, berotot, pakai tato lagi, minta, suruh kerja dia. Harus ada kepedulian. Satu kali saya mengajak istri, karena kami berada di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang Muslim. Pas hari raya Natal, Mak, kita ini khotbah tentang kasih terus ya. Tapi pertanyaannya, ada ke orang lain mengalami kasih itu? Bagaimana kita bisa menunjukkan satu tindakan kecil tetapi memberikan pengaruh? Yuk, kami sepakat untuk buat semacam sembako, bagikan untuk masyarakat sekitar di mana kami berada. Begitu kami berikan sembako, itu luar biasa. Mereka senang sekali. Tidak besar, tetapi punya dampak yang besar. Kecil apapun yang kita buat, punya dampak yang besar. Mari mulai lakukan itu. Bukan hanya berteori, tetapi lakukan apa yang kita khotbahkan. Dan apa yang kita dengarkan, lakukan. Dan itu memberikan dampak banyak bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah beberapa hal penting bagaimana jemaat itu memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar. Dan menarik sekali Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa dampak dari kepedulian mereka terhadap sesama. Mereka disukai oleh semua orang di kota itu. Dalam bahasa aslinya bermakna mereka itu dinilai baik oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, mendapat penilaian yang baik dari orang di sekitar mereka. Disukai. Mengapa disukai? Karena mereka peduli. Ini seharusnya terjadi Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Fungsikan hidup kita. Garam itu memberikan pengaruh. Saudara tahu garam itu bisa mengawetkan daging. Itu zaman dulu digunakan sebelum ada kulkas. Tapi ada satu penemuan baru hari ini. Hari-hari ini, saudara kalau mau mengawetkan daging, entah itu ikan atau daging apapun, saudara susun itu baik-baik, kemudian beli garam, bungkusan garam masih dalam bungkus, jangan dicampur, ditaruh persis di sela-sela ikan itu. Dan ikan itu awet, bisa sampai 1 bulan. Pernah coba? Tetap dalam bungkusnya. Pastikan itu 1 bulan awet. Garamnya, bukan ikannya. Gereja hari ini masih tetap dalam bungkusnya, tidak memberi pengaruh apa-apa. Jadi garam itu ya kita berbaur, campur. Jadi terang itu, jadi terang di tempat yang gelap. Jangan jadi terang di tempat yang terang. Kita butuh terang itu di tempat yang gelap. Gereja hari ini keluar dari gereja, berikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Background lahirnya gereja KMI Indonesia, kalau saudara perhatikan sejarah, pendirinya adalah Dr. Albert Benjamin Simpson. Dia keluar dari gereja.
Gereja di mana dia berada terlalu asik dan bangga dengan keberadaan gereja, dan tidak pernah keluar untuk melihat dan peduli dengan orang di sekitar. Di sekitar gereja itu banyak sekali orang-orang terabaikan, orang-orang terpinggirkan, kaum marginal, para pemulung, gelandangan dan lain sebagainya, gelandang-gelandang segala macam. Dan dia hadir untuk merangkul mereka dengan kasih Kristus. Dia mendirikan kemah tempat mereka beribadah. Harus itu yang menjadi jiwa GKI hari ini. Bawa orang-orang datang kepada Tuhan, rebut mereka. Benar-benar memang kita memberikan dampak. Tidak peduli siapapun kita, identitas kita adalah garam dan terang dunia. Bawa orang untuk datang kepada Tuhan. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab hamba Tuhan atau pendeta. Mahasiswa saya tantang, yuk mari kita keluar, ceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Kan ini jiwanya, ini nafasnya, ini hidupnya Kemah Injil, bersaksi. Salah satu panggilan gereja adalah bersaksi bagi Tuhan. Mari kita buka mulut untuk berkata-kata tentang Tuhan, bersaksi. Ada satu lagu, saya kurang ingat, 168 ke cerita Tuhan Yesus. Iya, cerita Tuhan Yesus itu mungkin kita sering nyanyikan, mungkin sambil kita menghayati cerita Tuhan Yesus ku suka masukkan. Cerita itu indah dan memang benar. Saudara, jangan itu hanya sebatas sebuah ucapan, tetapi benar-benar kita lakukan. Menceritakan Tuhan Yesus itu bagi orang lain gak sulit, Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu orang lain, mulai dari diri kita. Bayangkan kalau setiap kita, saya kurang tahu berapa jumlah anggota jemaat di tempat ini, kalau ada 500 orang tersebar ke seluruh kota, dimanapun kau berada, cerita Tuhan Yesus bagi orang lain. Jangan katakan, wah Pak, saya ini nggak bisa ini, bagaimana nanti kalau dipercaya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita buka mulut cerita Tuhan Yesus. Masalah dia percaya Yesus itu urusan Tuhan. Penting lakukan menjadi tugas kita. Apa yang menjadi tugas kita? Kayaknya saya tantang mahasiswa, salah satu tugasnya adalah bersaksi. Tidak bersaksi nggak dapat nilai. Itu baru dari dosen, belum dari Tuhan. Kalau saudara bersaksi dapat nilai ganda. Satu nilai akademik, satunya bernilai kekal. Jangan tanya, seperti apa nanti saya cerita ya, bagaimana ya. Yang penting ada niat dulu, lakukan itu. Itu banyak Pak lalu lalang itu, atau mungkin singgah ke rumah kita, yuk cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi Pak, bagaimana ceritanya, kan tidak nyambung dengan bakso. Satu kali saya singgah, hanya alasan aja itu. Itu hujan, saya berteduh, ada Pak Le yang jual es. Hujan-hujan minum es. Saya tidak butuh es itu. Saya hanya butuh mau menyampaikan Injil. Berbincang-bincang dengan Pak Le, tanya, Pak Le dari mana? Oh, dari Jawa dan lain sebagainya. Berusaha di sini, iya. Bagaimana pengalaman hidup dan lain sebagainya. Saya arahkan dia untuk menuju kepada yang namanya mati. Kan biasanya kalau bicara tentang kematian horor itu. Pernah enggak? Hampir-hampir mati. Pernah saya ditabrak gitu. Terus kalau mati tahu mau kemana? Nggak tahu aku Mas. Terserah yang di atas, mau surga atau neraka. Ini orang nggak punya prinsip. Yang penting ada tempat pembuangan akhir aja katanya. Lo pikir sampah gitu. Saya bilang, kalau kami orang percaya Tuhan, orang Kristen, kami punya kepastian Pak Le. Percaya Yesus, jaminannya hidup kekal. Mati kita percaya masuk surga. Kita siap mati, tapi jangan cari-cari mati. Iyakah katanya. Paling tidak saya buat dia tidak tenang tidur malam itu. Di urusan Tuhan nanti yang buat dia percaya. Ada lagi tukang jahit. Saya buat, dia semangat sekali cerita. Pak, bukan mainnya di Kalteng itu luar biasa ya. Di sana orang Dayak itu ada parang terbang katanya. Ngeri katanya. Bukan hanya orang di Kalteng, ini saya orang Dayak bisa terbangkan parang. Berapa kali parang itu terbang lepas dari gagangnya maksudnya.
Saya bilang ini kesempatan ini. Saya bilang, wah, kalau kami, saya bilang, tidak ada kami takut dengan begitu. Itu kuasa setan itu. Kuasa Yesus melebihi segala kuasa. Terheran-heran lagi dia. Memang saya cerita tentang Tuhan Yesus. Kenapa malu? Cerita itu indah. Namanya juga kabar baik. Injil, kabar baik. Sesuatu yang baik pasti kita tidak tahan untuk tidak menceritakan, ya kan? Saya sudah tunangan loh. Kan senang. Kan itu kabar baik. Sebentar mau nikah. Gitu. Nggak ada orang menceritakan sesuatu yang tidak baik, aib dengan bangga. Saya nanti masuk penjara loh. Ini dalam proses hukum ini. Berita nggak baik itu. Yang baik-baik yang kita sebar. Injil itu kabar baik. Yuk ceritakan kepada siapapun yang kita temui. Satu mobil kah? Orang lain, saya tantang mahasiswa saya, ada Pak Le yang sering masuk, bule, jual gado-gado. Kebetulan dia suku apa detail itu yang di Jawa Timur itu, sate kalau bahasanya, Madura ya. Gado dek katanya. Saya bilang dengan mereka di asrama yang perempuan, tolong ceritakan Tuhan Yesus. Ada lagi satu Pak Le sol sepatu. Kin masih ingat itu Pak Kin tuh. Kalau sudah siang-siang datang, jahit sepatu. Saya bilang, yuk ceritakan Tuhan Yesus. Tahu laporan tadi masuk setelah akhir semester ini. Karena saya minta laporan, ada salah satu yang memang akhirnya menceritakan Tuhan Yesus dengan Pak Le sol sepatu. Karena takutnya dia mati dalam dosanya, tenggelam dalam dosanya. Sementara kita berada di situ tidak pernah menceritakan sedikit pun tentang Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, selesailah sudah tugas itu. Saya pastikan nilainya baik. Ya. Cerita Tuhan Yesus. Mari kita ambil bagian ini. Kalau tidak, kita tidak lebih seperti garam yang tetap dalam bungkusnya, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Kita hanya seperti lampu di tempat yang terang. Kita tidak pernah berfungsi di tempat yang gelap. Jadilah terang di tempat yang gelap. Mari perhatikan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka itu peduli terhadap orang lain. Mereka keluar dan dikatakan seluruh penduduk kota itu menyukai, disukai oleh seluruh penduduk kota itu. Konteks kita berada di sini, Gereja KMI Indonesia Tanjung Selo atau yang berada di Sengkawit sana. Pastikan masyarakat sekitar menyukai kehadiran gereja. Kalau tidak, ini yang menjadi sasaran. Banyak gereja yang dilempar, dibakar karena kita tidak peduli dengan orang lain. Mungkin menjadi introspeksi untuk gereja hari ini. Sejauh mana kita berdampak. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini dua kebenaran penting bagi kita sebagai gereja Tuhan hari ini. Mari memberikan dampak, memberikan pengaruh bagi orang lain. Tapi dimulai dari gereja, dari jemaat, dari pribadi. Tetap bertahan, bertekun dalam pengajaran, tidak bergeser sedikit pun. Lakukan terus firman Tuhan. Dan yang kedua, peduli terhadap sesama kita. Tanpa peduli siapapun dia, status sosial, agama dan lain sebagainya. Inilah membuat kita betul-betul memberikan dampak bagi orang yang ada di sekitar kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, pastikan hanya Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa yang punya firman, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari kami jauh dari sempurna. Akal pikiran kami terbatas. Tetapi apa yang kami pahami, pada hari ini Roh Kudus Tuhan akan terus memampukan kami, menyingkapkan rahasia kebenaran ini untuk kami. Terlebih bagaimana kami menunjukkan identitas kami sebagai gereja Tuhan hari ini, memberikan dampak, memberikan pengaruh kuat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan,
untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama kami. Sebagaimana Kristus peduli kepada manusia, demikian seharusnya gereja Tuhan peduli terhadap sesama manusia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami, mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada